Selamat pagi, salam sahabat. Berjumpa kembali di program Sabda Menyapa GKJ Sidarja. Hari ini Selasa 4 Maret 2025. Yuk kita baca firman Tuhan di Imamat 4 ayat 1 sampai Imamat 5 ayat 13. Tema renungan hari ini adalah anugerah dan tuntunan. Tidak sedikit orang Kristen berpikir bahwa kita yang hidup pada zaman Perjanjian Baru lebih beruntung, karena Allah telah memberikan anugerah keselamatan kepada kita dan tidak akan menghukum kita dengan berat seperti pada zaman Perjanjian Lama. Namun benarkah pemikiran seperti ini? Kepada umat Israel dinyatakan bahwa setiap orang yang berbuat dosa secara tidak sengaja harus mempersembahkan korban penghapus dosa. Pasal 4 ayat 2. Korban apa yang harus dipersembahkan ditetapkan berdasarkan siapa yang berbuat dosa. Bagi imam, seekor lembu jantan muda yang tidak bercela. Pasal 4 ayat 3. Bagi segenap umat Israel, seekor lembu jantan muda. Pasal 4 ayat 13-14. Jika seorang pemuka, seekor kambing jantan yang tidak bercela. Pasal 4 ayat 22-23. Bagi seorang rakyat jelata, seekor kambing atau domba betina tidak bercela. Pasal 4 ayat 27-28 dan ayat 32. Bagi seorang yang tidak mampu, persembahan itu berupa 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Pasal 5 ayat 7. Dosa yang tidak disengaja adalah dosa yang terjadi karena kelalaian seseorang. Bilangan 15 ayat 22. Memang hukuman atas dosa ini tidak sebesar hukuman atas dosa yang disengaja. Bilangan 15 ayat 30-31. Tetapi itu bukan seperti orang tersebut dapat menganggap dirinya tidak bersalah dan tidak perlu melakukan apa-apa. Walaupun seseorang melakukan dosa tanpa menyadarinya, ketika ia menyadari dosanya atau ketika orang lain memberitahukan dosanya kepadanya, pasal 4 ayat 14 dan 28, ia harus segera mengaku dosa dan memohon pendamaian kepada Tuhan. Pasal 5 ayat 5-6. Di sini kita melihat bahwa adanya jaminan keselamatan bukan berarti kita dapat berlaku dengan seenak hati tanpa merasa bersalah. Tetaplah ada tanggung jawab bagi kita untuk memperlakukan setiap dosa dengan serius dan menjalani pertobatan di dalam Tuhan. Kita juga dapat melihat bahwa makin tinggi kedudukan pelaku dosa, makin besar korban yang harus dia bayarkan. Sehingga makin besar anugerah yang kita dapatkan, makin besar tuntutan kita untuk hidup kudus. Marilah kita berupaya untuk mengasihi dan menaati Allah dengan lebih lagi karena kita telah mendapat anugerah yang teramat besar. Mari bersama kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan bahwa setiap hari, bahkan setiap jam dan setiap detik, Engkau selalu membimbing, memelihara kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk selalu menjaga hidup kami kudus di hadapan-Mu. Bukan saja ketika ada orang lain, bahkan ketika kami sendiri. Dengan pikiran kami, dengan perkataan dan perbuatan kami, mampukan kami hidup kudus. Sehingga apa yang kami lakukan Tuhan, boleh membawa berkat bagi sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hari Selasa, penuh semangat. Aktivitas berjalan dengan giat. Jangan lupa berdoa dan berusaha. Semoga semua berjalan lancar dan bahagia. Demikian renungan hari ini. Bertemu esok. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.